Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fadla Tanjung dari Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan membuat program data nilai mahasiswa yang dimana di situ ada nama mahasiswa, NPM, prodi, mata kuliah, nilai kehadiran, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS beserta keterangannya. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke aplikasi yang bernama DevC++. Yang pertama yaitu kita menggunakan include IOStream, yaitu library output yang memungkinkan kita menggunakan scene dan code. Untuk yang kedua yaitu include string, yaitu library string yang memungkinkan kita menggunakan tipe data string. Untuk selanjutnya kita memasukkan yaitu using namespace std. Untuk selanjutnya kita memasukkan struk mahasiswa. Struk adalah sebuah tipe data yang digunakan untuk menggabungkan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda menjadi satu unit. Lalu kita masukkan string nama yang digunakan untuk menyimpan urutan karakter. Lalu masukkan string npm, lalu string prodi, lalu string mata kuliah, untuk selanjutnya kita masukkan double nilai kehadiran yang digunakan untuk menyimpan bilangan desimal dengan presisi yang lebih tinggi daripada float. Selanjutnya double nilai tugas. Untuk selanjutnya double nilai kuis. Lalu double nilai UTS. Selanjutnya double nilai UAS. Lalu double nilai akhir. Lalu string nilai huruf. Dan untuk yang terakhir string nilai keterangan. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan int main, yaitu fungsi utama dalam program C++ yang merupakan titik awal eksekusi program. Lalu kita masukkan mahasiswa. Lalu kita akan memasukkan code, yaitu yang berfungsi sebagai output dalam program bahasa C++. Kita akan memasukkan code nama mahasiswa. Selanjutnya kita akan memasukkan getLine yang berfungsi untuk membaca input dari string, yaitu cin, mahasiswa dot sesuaikan sama yang di atas, nama mahasiswanya, jadi mahasiswa titik nama. Kita akan memasukkan perintah ini secara berulang dengan menyesuaikan struk mahasiswa di atas. Kita akan masukkan cin
ignore. Untuk yang cin ignore adalah fungsi dalam C++ yang digunakan untuk mengabaikan karakter tersisa di buffer input. Kita akan melanjutkan programnya lagi. Kita akan menyamai seperti yang pertama tadi. Kode nama mahasiswa, yaitu kode prodi, lalu getLine, cin, mahasiswa, titik, prodi. Selanjutnya kita akan membuatnya lagi, yaitu code mata kuliah, mata kuliah, lalu getLine kurung cin, mahasiswa, titik, mata kuliah. Selanjutnya kita buat lagi code nilai kehadiran sebesar 10%. Lalu cin, mahasiswa, titik, nilai kehadiran. Perlu diketahui, cin ini adalah objek input stream dalam bahasa C++ yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Lalu kita akan memasukkan code nilai tugas sebesar 20%. Untuk cinnya yaitu mahasiswa, titik, nilai tugas. Selanjutnya yaitu code nilai kuis sebesar 15%. Untuk cinnya yaitu mahasiswa, titik, nilai kuis. Lanjut yaitu code nilai UTS sebesar 25%. Untuk cinnya yaitu mahasiswa, titik, nilai UTS. Lanjut code nilai UAS sebesar 35%. Titik koma. Untuk cinnya yaitu mahasiswa, titik, nilai UAS. Selanjutnya di sini kita akan menghitung nilai akhir. Lalu kita masukkan
perintahnya, mahasiswa titik nilai akhir sama dengan buka kurung tutup kurung mahasiswa titik nilai kehadiran dikali 0,1 ditambah buka kurung tutup kurung mahasiswa titik nilai tugas dikali 0,2 ditambah buka kurung lagi mahasiswa titik nilai kuis dikali 0,15 tambah lagi buka kurung lagi mahasiswa titik nilai UTS dikali 0,25 tambah mahasiswa titik nilai UAS mahasiswa titik nilai UAS dikali 0,35 titik koma. Selanjutnya kita akan menghitung nilai huruf yang dimana perintahnya adalah if atau jika mahasiswa titik nilai akhir lebih besar sama dengan 85.0 mahasiswa titik nilai huruf sama dengan A. Selanjutnya else if mahasiswa titik nilai akhir lebih besar sama dengan 80.0 maka mahasiswa titik nilai huruf sama dengan A minus. Else if lagi mahasiswa titik nilai akhir lebih besar sama dengan 75 mahasiswa titik nilai huruf sama dengan B plus. Else if adalah pernyataan kondisional dalam C++ yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi tambahan jika kondisi sebelumnya atau if tidak terpenuhi. Kita akan mengulangi program ini hingga nilai huruf F
Jika sudah memasukkan perintah hingga huruf F, sekarang kita akan menghitung keterangan. If mahasiswa titik nilai akhir lebih besar sama dengan 50.0, saya di sini lupa menambahkan titik 0 di belakang angka 80, 75, 70-nya. Kita lanjut. Mahasiswa titik keterangan sama dengan lulus. Selanjutnya else
mahasiswa titik keterangan sama dengan tidak lulus, dengan artian jika mahasiswa memiliki nilai akhir di bawah 50, maka keterangan yang didapatkan dalam outputnya yaitu tidak lulus. Untuk outputnya yaitu code strip kanan N, itu untuk jarak spasi ke bawah. NL itu untuk baris baru. Selanjutnya code nama titik mahasiswa titik nama, lalu NL. Kedua code NPM titik lalu mahasiswa titik NPM. Lalu code prodi titik lalu mahasiswa titik prodi lalu NL. Lalu code mata kuliah titik 2 mahasiswa titik mata kuliah. Selanjutnya code nilai akhir titik 2 lalu mahasiswa titik nilai akhir lalu NL garis baru lagi, lalu code nilai huruf titik 2 mahasiswa titik nilai huruf NL. Akhir code keterangan titik 2 lalu mahasiswa titik keterangan. Untuk yang terakhir yaitu return 0. Nah, program kita sudah jadi. Kita akan mengcompile. Kita coba compile and run. Ya, sudah bisa. Maaf layar tidak nampak karena saya ke kiri buatnya. Untuk nama mahasiswanya coba saya buat Hafiz Fadla Tanjung. Untuk NPM nya 7124091504. Untuk prodinya teknik informatika. Untuk mata kuliah kita buat algoritma dan pemrograman 2. Untuk nilai kehadirannya saya buat 80. Untuk tugasnya 80, kuis 80, UTS 80, dan UAS 80. Maka hasil yang saya dapatkan adalah nilai huruf A- dengan nilai rata 84 dengan keterangannya lulus. Saya rasa untuk program ini cukup sampai sini saja. Sebelumnya itu adalah tugas yang pertama. Dan sekarang adalah tugas kedua. Kita akan membuat program C++ untuk membuat perhitungan dua buah bilangan yang terdiri dari operasi aritmatika. Yang pertama kita akan masukkan include iostream, yaitu
fungsi untuk melakukan input-output data ke konsol. Untuk yang kedua, using namespace std. Selanjutnya adalah int main yang merupakan titik awal eksekusi program. Selanjutnya adalah double yang digunakan untuk menyimpan bilangan desimal dengan presisi yang lebih tinggi daripada float. Kita akan masukkan double angka 1, angka 2, dan hasil. Selanjutnya code yang digunakan untuk menampilkan output ke konsol. Kita buat code program perhitungan aritmatika. NL titik koma, di bawahnya code yang nomor 1 adalah penjumlahan NL, code lagi. Nomor 2 adalah pengurangan NL, lalu code untuk yang ketiga adalah pembagian perkalian NL lagi, lalu code untuk yang keempat adalah pembagian NL, yang terakhir adalah pilih operasi tutup kurung buka kurung 1 sampai 4. Lalu kita akan memasukkan perintah cin, yaitu input string dalam C++ yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Kita buat cin pilihan, lalu di bawahnya kita buat code yang berisi masukkan angka pertama, titik 2, di bawahnya kita buat cin, saya yang salah, ini 2, cin angka 1 titik koma angka 1, code masukkan angka kedua, cin yaitu angka 2. Di sini saya mau memperbaiki masalah yang ada pada cin. Di cin tidak boleh memakai tanda petik 2 di atas agar bisa terbaca. Lanjut switch yang digunakan untuk memilih salah satu blok kode yang akan dijalankan berdasarkan nilai dari suatu ekspresi. Kita buat switch pilihan case 1 titik koma. Case adalah bagian dari pernyataan switch. Di bawah case kita buat hasil sama dengan angka 1 tambah angka 2 titik koma, code angka 1 kita buat tanda petik 2 di atas, kita buat tanda tambah, lalu kita buat garis ke kiri, tanda panah ke kiri 2 kali,
Angka 2 kita buat lagi, lalu ada kali atau bintang, lalu garis panah kiri hasil, lalu NL. Lalu kita buat perintah break yang digunakan untuk keluar dari blok kode yang sedang dijalankan seperti switch, for, while, atau do while. Kita akan mengulangi perintah case 1 ini hingga case 4 yang perhitungannya adalah pembagian. Untuk yang case 4, perintahnya adalah ini saya salah, bukan titik koma tetapi titik 2, hanya untuk yang case 1. Kalau break menggunakan titik koma. Lalu di bawah case 4 kita buat perintah if kurung angka 2 tanda seru sama dengan 0. Di bawahnya kita buat hasil sama dengan angka 1 bagi angka 2. Di bawahnya sama seperti yang di atas tadi, code angka 1 tanda panah ke kiri, tanda petik di atas, bagi, samakan lagi angka 2, samakan lagi perintahnya, petik di atas 2 kali hasil, lalu NL. Kita buat di bawahnya else,
lalu bawahnya code, error, sama dengan pembagian dengan 0, lalu NL, lalu bawahnya break lagi. Di bawah break kita buat default, lalu di bawah default kita buat code, pilihan, tidak valid, lalu NL. Setelah itu di bawahnya kita buat return 0. Program kita sudah siap. Kita akan mengecek apakah ada yang salah dengan program ini. Kita akan mengcompilenya terlebih dahulu. Kita mendapatkan kesalahan karena kekurangan huruf E, missing namespace std. Kita compile lagi. Kita salah di bagian chin. Kita akan mencari tahu di mana letak kesalahannya. Kita tengok di before token break, kita salahnya titik koma. Oke, kita akan mengcompile lagi nanti. Di default kita memakai titik 2 bukan titik koma. Coba kita compile lagi. Bagian chin, pilihan. Cari tahu dulu. Case 4 itu kita buatnya titik koma, misalnya titik 2. Oke. In function yang main. Kita akan mencari tahu terlebih dahulu. Setelah saya cari tahu kenapa chin pilihan itu salah, ternyata saya belum memasukkan int pilihan atau integer pilihan, maka mereka tidak bisa membaca program saya di bagian chin pilihan. Coba kita compile, tidak ada yang error, tidak ada warning atau peringatan. Sudah saya compile and run. Inilah tampilan programnya. Saya akan mencoba di operasi ketiga. Maka inilah hasilnya. Sekian video saya untuk membuat program C++ untuk membuat perhitungan dua buah bilangan yang terdiri dari operasi aritmatika ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa paham dan mengerti. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.